sakitin Kak Sila ya Mas. Kamu udah janji kan Mas? Aku janji gak akan ngabisin kakak kamu. Tapi aku gak janji buat ngabisin kamu. Ya Allah. Kenapa Naila? Mengapa cinta Jahat. tak bisa Jahat. ku milih? Sekar, tunggu. Dengerin aku dulu. Gimana pun juga kamu harus tetap ngelapor, Sekar. Kalau nggak urusan ini jadi panjang. Dan efeknya apa? Malah bahaya buat kamu. Kamu tuh peduli apa sih Mas sama saya? Mau saya nggak lapor kek? Emangnya kenapa? Toh kamu juga kerja sama kan sama Bella? Kerja sama apanya? Aku cuma ngejalanin tugas aku dong dan sekarang aku ngasih tahu kamu loh. Untuk kebaikan kamu. Gak ada yang kerja sama. Segitunya ya Satria? Kamu belain cewek itu? Harusnya kamu biarin aja dia. Biar dia dijemput paksa sama pihak kepolisian atas kesalahannya dia sendiri. Kamu jangan nuduh yang enggak ya. Saya nggak pernah ngelakuin apa yang kamu katakan. Kamu gak ngeliat ya? Kondisi aku udah kayak gini, kamu masih aja ngatain aku nuduh kamu. Ya tapi kenyataannya emang nuduh kan? Saya nggak pernah ngelakuin itu. Kamu udah bikin saya jatuh, bikin saya celaka, saya nggak bisa jalan. Saya cuma minta satu, akuin aja kesalahan kamu. Udah itu aja. Gimana bisa saya ngakuin kesalahan yang nggak pernah saya lakuin? Udah stop, cukup. Oke? Nggak usah diperpanjang, nggak usah diperkeruh. Lagian siapa juga yang mau perpanjang? Emang bener ya, dari awal harusnya saya nggak usah urusan sama kalian berdua. Kamu lihat nih sekarang. Permisi. Sekar tunggu. Bella? Oh sakit. Bel. Tega banget sih Sekar. Aku udah gak bisa jalan, kamu masih kayak gini aku. Mbak, saya nggak ngelakuin apa-apa loh. Saya nggak ngapa-ngapain. Aku udah gak berdaya Sekar. Kamu masih tega nendang tangan aku kayak gitu. Oh, Mas Satria, saya berani sumpah ya. Saya nggak ngelakuin apa-apa. udah Satria, kamu gak usah nolongin aku bisa sendiri. Bel, aku bantu aja Bel, aku bantu. Gak usah, kamu kejar aja tuh Sekar. Ya, aku bantu. Aku gak bisa, kaki aku udah gak, oh my god. Iya, Bel. Aku anterin kamu pulang. Ya? Aku gak kuat, lemes gendong. Sabar Bel. Masuk. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Pasti Satria kasihan sama aku dan mau antar aku pulang. Gak sia-sia kaki aku patah kemarin. Bel, kamu ini masih proses pemulihan. Harusnya kamu istirahat aja di rumah, nggak boleh keluar-keluar kayak gini. Ingat ya, jangan aktivitas keluar-keluar dulu. Pak, hati-hati ya nyetirnya. Baik, Mas. Kok malah nyuruh supir buat antar pulang sih? Harusnya dia sendiri yang nganter aku pulang. Nyebelin banget. Lihat aja, sebentar lagi Sekar pasti akan segera digelandang ke kantor polisi. Dan aku udah gak sabar lihat dia dihukum atas apa yang udah dia perbuat sama aku. Dasar ceker mercon. Saya bisanya playing victim. Sosokan jadi korban terus nuduh aku jadi pelakunya. Bener-bener ya, aku yakin banget. Dia pasti pengen bikin aku kelihatan bersalah depan Satria. Ini tuh persis banget sama apa yang dilakuin sama Bu Astari waktu itu. Bu Astari? Kacang merah? Sekarang kenapa kamu masukin kacang merah di makanan mama? Mama aku alergi kacang. Mas Satria, saya nggak tahu.
Tadi bola Sari sendiri yang minta diambilin kacang merah yang banyak dari sayur asemnya. Lu pantau modelnya ceker mercon kalau ngejar-ngejar si Ayang Beb. Tapi masalahnya, dia tuh makin hari makin bikin saya tambah kesel, Bang. Saya yakin dia tuh pasti sengaja bikin saya berantem sama Satria. Lihat aja ya, kalau misalkan saya bisa dapetin bukti kebohongannya dia, saya tunjukin ke Satria, biar dia malu sekalian. Orang kayak begitu mana tahu malu. Lu lagi percaya dia bisa malu. Udah putus surat malunya. Bella, ada apa Bella telepon? Iya Bel, ada apa Bel? Halo Tante, kayaknya Satria ada di pihaknya Sekar deh. Soalnya aku di rumah sakit buat check up. Tadi aku ketemu Satria sama Sekar. Dan Satria lagi nyuruh Sekar buat datang ke kantor polisi. Aku yakin banget nih, Satria gak akan diem gitu aja Tante. Satria akan ngelakuin apapun supaya Sekar gak ditahan. Terus gimana dong Tan? Aku gak mau kasus aku menguap gitu aja, hilang begitu aja gak mau Tan. Kamu tenang ya, udah stop, dengerin Tante. Kamu sendiri kan yang bilang kalau Satria itu ngomong sama kamu kalau dia nggak bakalan bersikap nggak adil. Lagian kamu tahu sendiri, Satria itu selama bekerja dia sangat profesional sekali. Kamu nggak usah ragukan hal itu ya. Iya Tante, aku ngerti, tapi aku gak bisa tenang gitu aja Tante. Pokoknya Tante, gimana pun caranya, Sekar harus berhasil kita jeblosin ke penjara. Enak aja dia bisa deketin Satria, giliran aku gak bisa jalan, kaki aku kayak gini Tante. Nggak, aku gak terima. Tante pastikan Sekar akan masuk penjara kok. Sepertinya kita akan halangi Sekar untuk melapor sampai pihak berwajib menangkap dia. Sepertinya itu hal yang menyenangkan. Aku setuju. Jangan Pak. Baik, non. Sebenarnya aku cinta banget sama Satria. Tapi kalau benar Bu Astari kerjasama dengan Bella, berarti kecurigaan soal kematianku benar. Aku nggak rela Satria jatuh ke perempuan itu. Selamat malam. Apa sih Bang? Ya elah, baru aja gua duduk di mari mau nemenin lu. Udah muka songor begitu. Untung aja ceker mercon kagak punya bukti. Kalau punya, habis ya. Rata sama tanah. Itu dia masalahnya Bang. Saya tuh nggak punya bukti apa-apa buat meyakinin Satria kalau saya nggak salah. Lagian saya heran, kok ada ya manusia kayak Bella Bang? Udah ngotot, salah lagi. Lu juga sih, emang aneh. Dasar cewek cegil. Cegil? Ya cegil maksud gua. Bang kok tau-tauan sih bahas cegil-cegil kayak gitu? Gini-gini ya gua mah. Semua bahasa lintas tahun juga hafal. Ingat, lu pikir gua apaan? Gua pinter. Emang kayak lu, jadi arwah biasanya ngomel ya terus. Lu hati-hati lu. Kalau lu ngomel terus, lu cepat tua. Mau jadi arwah tua. Gara-gara banyak pikiran. Apaan sih? Emang ada gitu arwah yang bisa tua kayak manusia? Nggak lucu tau Bang. Biar lu moodnya balik lagi, gua bakal kasih lu hadiah. Hadiah apa? Mau nyogok ceritanya. Ya gimana sih? Dibaikin kagak mau. No, gua tambah nih. Agak Bang, apaan sih? Saya tuh lagi nggak bercanda Bang. Udah di sana Abang pergi deh ah. Dibaikin malah nyolot, gua heran deh sama lu. Ya deh gua pergi, tapi jangan lupa ya, lu bayar ini semua. Jangan sampai nanti lu dituduh jadi maling. Bang Jali, Abang bener-bener ya. Satria, Mama dengar dari Bella, katanya kamu ke rumah sakit nemuin Sekar, ya? Iya,
Aku ketemu sama dia. Buat apa sih, Sat? Kamu kan tahu statusnya Sekar seperti apa. Dia dinyatakan bersalah. Udah, kamu gak usah repot-repot lagi nemuin dia dan memperlakukan dia istimewa. Stop! Mama gak suka. Mama bisa gak sih jangan selalu salah paham. Cari tahu dulu kebenarannya baru Mama ngomong. Aku gak pernah mengistimewakan siapapun termasuk Sekar. Untuk Mama tahu aja ya, aku udah ngasih surat panggilan ke kantor polisi untuk Sekar. Ini tandanya aku tegas dan profesional dalam jalanin tugas. Jadi jangan bilang aku istimewain atau aku beda-bedain dia. Oke. Mama pegang omongan kamu ya. Mama gak mau aja tuh. Sekar terbukti nyelakain Mama sama Bella. Terus kamu berpihak sama perempuan itu. Ma, aku ngantuk, Ma. Aku capek mau istirahat. Nggak mau berantem. Akhirnya kamu dapat hukuman yang setimpal ya, Sekar. Sekar, tempat yang pantas buat kamu ya di sini. Dan saya bilangin juga ya sama kamu, jangan pernah deketin Satria lagi. Kamu tuh nggak pantas buat Satria, paham? Bella saya nggak salah. Saya nggak ngelakuin ini sama kamu, Bel. Bella saya nggak salah, kamu percaya sama saya. Jelas-jelas kamu pelakunya ya, Sekar. Saya udah pegang semua buktinya. Udah Pak, masukin aja ke dalam. Saya nggak salah, Pak. Ayo, Pak, Saya nggak salah apa-apa, Pak. cepet Pak masukin. Saya nggak bersalah. Udah paksa aja Pak, paksa. Saya nggak salah. Dorong dia Pak. Satria, tolong aku, Sat. Mas, aku nggak sejahat itu. Mas, tolong keluarin aku dari sini, Mas Satria. Ya, sabar. Mas Satria, tolong aku, Mas. Sekarang kamu harus sabar. Semua bakal baik-baik aja kok. Jangan ngelakuin itu, Mas. Tolong keluarin saya dari sini. Satria, Aku bakal cari cara. kamu itu harus jadi penegak hukum yang adil. Jangan ngebela orang yang salah dong. Kamu gak usah bikin perempuan seperti ini. Perempuan ini tuh hanya bisa bikin hidup kamu tuh hancur, tahu nggak? Satria, tolong aku. Sat, aku nggak salah. Sat, kamu percaya aku kan? Mas Satria, tolong keluarin. Sekar! 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 Alhamdulillah. Ternyata cuma mimpi. Tapi kenapa rasanya sakit banget ya? Ngeliat Sekar dituduh dan diperlakukan buruk sama Bella. Aku merasa gagal. Gagal karena gak bisa ngelindungin Sekar. Aku gak boleh tinggal diam. Aku harus lakuin sesuatu untuk nolong Sekar. Aku gak mau Sekar di penjara, apalagi kalau dia emang gak salah. Gimana kondisi Sekar sekarang? Gara-gara mimpi tadi aku jadi kepikiran. Aku jadi curiga. Jangan-jangan apa yang dikatakan sama Bella benar. Kalau Satria diam-diam mau menyelamatkan Sekar dari kasus hukum. Gak bisa dibiarin. Kok pada kosong? Ini juga minuman pada kemana? Kok nggak ada? Kan lu sampai kapan sih mau menggalaunya di sini? Heran gua, dikit-dikit galau.
dikit-dikit baper. Ntar galau lagi, ntar baper lagi. Sampai kapan sih lu? Cengar-cengir aja ntar. Hati-hati lu. Sakit jiwa lama-lama. Gua yang bingung. Ya. Oh kan. Giliran mau pergi. Tahan-tahan. Gengsian amat sih lu nahan gua. Bang, balikin nih makanan yang udah abang ambil pakai kekuatan abang. Kirain masih butuh gue. Kagak taunya cuma suruh balikin makanan ini doang. Manda. Kenapa? Ini kok snack sama minuman pada nggak pas ya? Aku nyocokin sama sistem, jumlahnya minus. Ya udah deh, gue balikin dah. Apa jangan-jangan ada maling? Masa sih? Coba-coba aku cek dulu. Ini ada. Ini minumannya juga ada. Iya tapi tadi nggak ada, beneran nggak ada. Ini tuh lengkap, Nay. Maaf ya, bukannya gue mau bikin lu pada bingung. Ini gue nggak sengaja. Gue tuh bukan maling. Gue tuh mau ngehibur bestie gue. Dia kagak mau, ya gue balikin lagi deh. Maaf ya. Kamu aja kali tadi yang nggak fokus. Mungkin kamu mikirin masalah keluarga ya. Udah sekarang gini aja, kamu istirahat aja dulu ya. Bang, abang tuh nggak boleh kayak gitu tahu. Kalau kayak gitu caranya, sama aja kayak maling. Gua kan udah bilang, gua cuma ngajak lu bercanda. Lama ketularan ayam beb, kagak bisa diajak bercanda, kaku. Kira dibilang kayak ayam beb aja, tawa deh lu. Dasar lu, arwah kasmaran. Sekar, kamu lagi ngobrol sama siapa? Oh, biasalah, lagi ngomong aja sama diri sendiri. Lagi pusing banget soalnya, lagi banyak masalah belakangan ini. Sama, aku juga lagi pusing banget. Pusing kenapa? Ya biasalah masalah keluarga. Tapi yang bikin aku sebel tuh ya, aku kerja jadi nggak fokus. Tadi aku lagi ngitung stok makanan, minuman. Aku bisa salah hitung. Ya mumpung kamu di sini, aku pengen cerita ke kamu. Nggak apa-apa, Nay, cerita aja sama aku. Aku pasti dengerin kok. Akhirnya aku berhasil dapetin surat rumah ini. Mas Aryo? Kamu pegang apa itu sertifikat rumah ya? Kamu tuh gak ada hak loh, Mas. Sila, aku sengaja ngambil surat ini supaya kamu simpen. Karena aku yakin Naila itu pengen nguasain rumah ini. Aku tuh cuma kasihan sama kamu. Selama ini kamu sakit, tapi gak dapat pengobatan yang layak. Aku mau gadain rumah ini supaya aku bisa beli obat dari luar negeri buat kamu. Aku gak tega lihat kamu terus-terusan sakit kayak gini. Aku pengen kamu cepat sembuh. Iya, Mas. Mas Aryo boleh gadaikan rumah ini. Itu, ya udah kamu cekot-cekotin aja. Itu kan Mas Aryo. Sama siapa dia? Pokoknya. Aryo!
Aku nggak bakal diem aja, Mas. Aku bakal ngasih tahu kelakuan kamu ke Sila. Kalau sampai kamu berani buka mulut, saya akan habisin kamu dan juga kakakmu itu. Lepasin! Apa-apaan sih? Kak, aku mau ngasih tahu sesuatu ke kakak. Suami kakak itu bukan orang baik, Kak. Kakak harus lihat ini. Kamu pengen kakak cerai? Pengen kakak cerai? Kak, aku ngasih tahu kakak ini karena aku sayang sama kakak. Justru kamu yang jahat, Nayla. Kamu itu udah mengkhianatin kakak. Maksud kakak? Nay, aku minta maaf sama kamu. Aku udah cerita sama Sila kalau kamu godain aku. Aku udah muak ya sama kamu. Aku nggak mau, Kak. Aku nggak salah kan dia. Nay, sabar ya. Semoga masalah kamu nanti bakalan ada jalan keluarnya. Nggak gitu, Sekar. Aku tuh nggak terima. Setiap suami yang minta maaf, dia terima dan selalu percaya. Emang segampang itu ya? Perempuan tuh emang gitu, Nay. Kalau udah dibutain sama cinta tuh kayak nggak bisa bedain. Mana fakta, mana janji palsu. Dan satu lagi, perempuan itu pasti mudah banget maafin kesalahan orang yang dia cintain. Aku kayaknya nekat deh. Mau laporin kakak ipar aku ke polisi. Sekar, kamu punya pacar polisi kan? Aku boleh minta bantuan dia nggak? Enggak, Nay, itu bukan pacar aku. Terus ya, Nay, kalau kamu lapor polisi, itu atas dalih apa? Kamu punya bukti yang kuat nggak untuk lapor? Ini bukannya aku halangin kamu ya, Nay, buat lapor. Tapi aku nggak mau aja nantinya ini bakal jadi bumerang buat kamu. Iya, kamu bener, Sekar. Aku nggak punya bukti apapun kalau kakak ipar aku bersalah. Tapi aku nggak bisa diem aja. Aku harus cari bukti kalau dia salah. Hai guys, doain aku ya. Semoga aku cepat sembuh dan juga semoga aku bisa dapat keadilan karena perempuan itu udah bikin aku celaka. Semoga dia bisa ditangkap. Pokoknya kalian harus dukung aku supaya aku mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya ya. Wih, cewek itu cantik banget. Kelihatannya sih kayak artis. Gayanya oke juga. Pasti duitnya banyak. Kalau bisa deketin dia, gua bisa keruk duitnya. Modal ganteng dikit, beres. Mas. Ya, Mas. Tolong pesenin minuman yang paling mahal dan spesial buat cewek yang ada di meja situ. Bilang, dari gua. Oh, ya, Mas. Sekarang udah mendingan sih lukanya, cuman aku masih belum. Ini pesanannya, Mbak. Enggak, sorry Mas, tapi saya nggak pesan minuman ini. Mbak, ini minumannya dari Mas yang sebelah. Ya guys, pokoknya doain semoga aku cepat sembuh ya. Hai, boleh kenalan nggak? Gua Aryo. Kayaknya kita cocok deh kalau sering ngobrol bareng gitu. Maaf ya,
Saya nggak bisa kenalan dengan orang sembarangan dan menerima pemberian dari orang nggak jelas kayak kamu. Cakep kok galak sih. Sih orang nggak jelas banget. Makanya, jadi orang jangan sok. Jatuh juga kan lu? Gara-gara sekarang aku harus jadi pakai tongkat, tau nggak? Aduh, aku jadi susah, jalan susah, semuanya susah. Bella? Hai! Ya ampun, sayang. Ya ampun, kamu sini, aku bantuin. Bisa. Ayo, ya, aduh, ya ampun. Sini. Ya ampun. Kamu kenapa? Kok bisa jatuh? Aku bener-bener muak, tau gak sih? Harus pakai tongkat setiap hari. Ini semua gara-gara Sekar. Lihat aja kamu Sekar, aku akan balas dendam, tau gak? Shh, sabar sayang. Justru keadaan ini berpihak sama kamu. Tante kesini bawa kabar baik buat kamu. Kabar apa? Semalam tuh ya, jadi Satria tuh sangat gelisah. Dia takut kalau Sekar itu masuk penjara. Dan dia bilang dia akan melakukan segala cara supaya Sekar itu selamat. Tante, please deh. Apa ya kabar baik sih? Ini mah namanya Sekar bisa makin dekat sama Satria, Tante. Nggak ada baik-baiknya sama sekali kabar nih. Bella, sayang, dengerin Tante. Maksudnya gini, dengan Satria mau melakukan segala cara demi Sekar, nah di situ kita bisa menekan Satria. Salah satunya apa? Menyuruh Satria untuk balikan sama kamu. Oke? Bentar, kenapa Tante bisa mikir kayak gitu? Kamu harus tekan Satria seolah-olah kamu mau melaporkan Sekar terus-terusan. Dengan seperti itu Satria takut. Dengan takut, maka dia nurut dan dia tunduk sama kamu. Kak, alhamdulillah kakak udah siuman. Kak, kenalin ini Sekar. Tadi aku yang minta Naila bawa kamu ke sini karena ada laporan masuk lewat telepon rumah sakit bahwa ada orang pingsan di rumah kamu. Dia teman aku. Tadi dia juga yang bantuin aku nolongin kakak. Dan selama aku nggak tinggal di rumah, selalu Sekar yang nemenin aku. Kamu harusnya nggak keluar dari rumah, Nay. Kalau bukan kakak yang emosi. Makasih ya, Sus. Iya, sama-sama Mbak. Oh iya, kalian ini kan bersaudara cuma berdua. Jadi jangan sampai ya hubungan kalian itu dirusak sama orang luar atau diadu domba. Karena biar gimana pun hubungan darah kan lebih kuat. Jadi harus saling jaga ya. Nay, kamu pulang aja ke rumah ya. Kakak nggak mau sendirian. Apapun yang terjadi, kita harus hadapi bareng-bareng. Iya kak. Guys, aku benar-benar minta dukungan banget ya. Kalian semua dukung aku supaya aku bisa segera menjarakan Sekar karena sekarang udah bikin aku kayak gini. Ayo netizen, kalau kita bareng-bareng pasti kita bisa menyuarakan semuanya. Karena saat ini hukum lagi nggak adil. Bella, kamu makin keterlaluan. Gak habis pikir sama Bella. Keterlaluan banget sih dia. Sekarang dia berupaya untuk jatuhin Sekar di depan umum. Lewat sosial media. Jovi, cek berkas laporannya Bella. Saya mau tahu ini bisa diproses apa enggak sih? Siap, Dev. Satria, kenapa laporan aku kamu tutup? Aku nggak terima ya. Iya ya, kamu jangan main-main soal ini ya. Kasus ini harus terus berjalan, jangan ditutup. Aku punya alasan. Masalahnya bukti yang kalian punya ini masih lemah. Apa? Kamu bilang bukti yang aku punya lemah?
Satria, aku jatuh, aku gak bisa jalan, aku luka, aku harus jalan pakai tongkat. Apa itu kurang buktinya? Oh, apa aku harus cacat dulu baru bisa dipercaya? Iya. Sat, kalau menurut kamu buktinya belum kuat, Mama akan carikan. Oke, aku tunggu bukti nyatanya. Aku kayak anak kecil ya disuapin begini. Gak apa-apa kak, lucu lagi aku seneng nyuapin kakak. Kak, kita jangan bertengkar lagi ya. Kita harus saling support, selalu kompak, seperti kata Sekar. Iya, kakak janji. Oh ya kak, aku berangkat kerja ya. Aku berangkat ya. Hati-hati adik kesayangan kakak. Dadah kak. Dadah. Salim. Kamu lagi? Ngapain kamu masih di sini? Bukannya kamu udah pergi dari rumah ini? Sila, kamu ngapain masih percaya sama dia? Adik kamu ini jahat loh sama kamu. Dia pengen rumah tangga kita ini berantakan. Cukup ya mas kamu hina Naila. Ini rumah peninggalan orang tua kami. Bukan cuma aku mas yang berhak, tapi Naila juga. Jadi kamu lebih membela adik kamu sendiri ketimbang suami kamu sendiri gitu? Keterlaluan ya. Kak, kakak gak kenapa-napa kan? Aku minta maaf ya kak, karena kakak jadi dimarahin sama Mas Aryo. Kamu gak salah Naila. Kakak sekarang tahu mana yang tulus sama kakak. Ya udah kakak sabar ya. Aku pamit ya kak. Iya Naila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nay, kabarin kakak ya. Tante, apa kita terusin aja posting-posting soal Sekar? Soalnya kalau beritanya semakin viral, takutnya kita malah yang diserang balik, Tante. Karena kan faktanya dia nggak nyelakain aku sama sekali. Belum lagi kalau Tante ngerti, Bel. Tapi menurut Tante ya kita jangan berhenti sekarang. Kita harus terus maju. Ya, aku ngerti, Tan. Tapi kalau misalnya kita malah diserang balik, dituntut balik gimana, Tante? Malah yang ada kita yang masuk penjara, Tante. Aku takut. Iya juga sih ya, kalau kita nggak punya bukti, itu malah berbahaya ya. Oh, jadi kalian sendiri ngaku kalau kalian gak punya bukti. Tapi kalian nuduh saya ngelakuin hal yang gak pernah saya lakuin. Sekar, kamu bisa tahu sih kita di sini? Tahu-tahu udah nongol aja di sini. Hah? Ya, kebenaran emang selalu menemukan jalannya. Meskipun kalian sembunyi dimanapun. Tante. Kita kerjain aja nih. Oke. Kamu jangan jumawa ya. Aku masih banyak punya bukti sama kamu. Keterlaluan. Bel. Ayo. Tante. Udah. Aduh, kaki aku, Tante. Udah. Kita pergi aja yuk. Nih sayang. Yuk. Bisa lu pada saat. Makasih ya Bang. Abang udah ngasih tahu saya kalau mereka ada di sini dan lagi ngerencanain sesuatu untuk saya. Santai aja. Mana Tante? Aman. Lihat videonya. Oh iya, nih bentar. Loh, Tante, kok Tante ngerekamnya nggak bener banget sih? Ini nggak jelas sama sekali loh, Tan. Iya ya, beneran deh. Tadi Tante tuh ngevideoin, fokus kok. Kenapa hasilnya ngeblur ya?
Ini tante gimana sih? Nggak bisa jadi bukti dong. Ah. Nay. Sekar. Serahin duit lu semuanya. Ayo cepat. Nay. Lepasin! Diam. Naila. Apa kamu? Jangan. Diam. Aku nggak boleh diam aja. Aku harus berbuat sesuatu. Jangan sakitin saya, jangan. Sekar. Nay, kabur, Nay. Kabur. Kabur, Nay. Nay, kabur, Nay. Hei! Jangan lari! Dan bagaimana soal laporan Bella terhadap Sekar, Dan? Pelapor ingin laporannya cepat diproses, sedangkan Suster Sekar tidak pernah memenuhi panggilan dari pihak kepolisian. Ya, itu hak pelapor, Jov. Tapi kalau sampai panggilan kedua Suster Sekar juga nggak memenuhi panggilan, mau nggak mau kita harus urus kasus ini sesuai prosedurnya. Apa Komandan yakin akan melakukan penjemputan paksa kepada Suster Sekar? Halo? Iya, ini dari pihak kepolisian. Halo, Pak, minimarket tempat saya kerja perampokan, Pak. Ada korban terluka juga, Pak. Kirim alamatnya sekarang. Minimarket depan Rumah Sakit Citra Medika Tama, Pak. Siap, kami akan segera ke sana. Iya, Pak, iya, Pak. Ada apa, Jov? Dan ada perampokan di minimarket depan Rumah Sakit Citra Medika Tama. Perampokan? Perampokan lagi? Kita ke TKP sekarang. Siap, Dan. Suara apa itu ya? Kok kayak suara Naila sih? Hah? Naila? Kamu udah pulang? Naila? Tadi suara siapa ya? Kayak suara Naila dari sini. Nay? Naila? Ini kamu kan, Nay? Naila? Kenapa lu? Gue tinggal bentar aja telat begini. Sekar, lihat aku. Kamu harus kuat ya, kamu harus bertahan. Kita ke rumah sakit sekarang ya, aku pasti selamatin kamu. Mas Satria, tolong Naila, Mas. Naila. Dia dikejar tadi sama perampok itu. Jovi, kalian semua kejar perampok itu. Dia sedang mengincar satu perempuan. Cepat! Siap, Dan. Satria, rasanya begitu nyaman ada di pelukan kamu. Denyut jantung kamu seperti ngasih aku harapan untuk terus bertahan di sini, Sat. Sekarang kita akan selamat. Aku janji kamu akan baik-baik aja. Lu makan. Ingat, lu tuh masih di dalam pengawasan gua. Gua telat nyebrang dikit aja, gini deh jadinya. Tapi saya khawatir sama Naila, Bang. Naila.
Saya takut terjadi sesuatu sama dia. Tadi dia dikejar bang sama pencopet itu. Wah udah, biarin aja dulu dah. Lu kagak usah pikirin dia sekarang mah. Gua sembuhin dulu nih luka lu. Coba, udah diam. Lu gak percaya banget sama gua sih. Mas bang. Diem dah. Percaya sama gue. Percayaan sih rumah sama gue. Loh, katanya Suster Sekar kena luka tusuk. Tapi kau ini kayak nggak terjadi apa-apa, Sus. Tapi tadi beneran luka-luka kok, Dok. Dokter, Iya, Pak. gimana kondisi Sekar? Kondisi Suster Sekar baik-baik aja, hanya luka gores sedikit. Luka gores sedikit? Dokter nggak bercanda kan? Nggak mungkin lukanya cuma goresan sedikit, dokter. Sekar ini ditusuk. Saya lihat sendiri tadi kayak orang sekarat, dia nahan sakit yang luar biasa. Enggak Mas Satria, saya nggak apa-apa kok. Kamunya aja yang lebay. Gue bingung dah lu. Roman-romannya nih polisi. Heran. Kenapa lukanya kok bisa sembuh? Dari mana aja kamu, Mas? Larut malam gini baru pulang. Aku habis muter-muter nyari vitamin buat kamu. Nih, vitaminnya. Impor loh. Kamu pulang bareng Naila? Habis ngapain kamu sama dia? Kamu jangan ngaco deh kalau ngomong. Mas Satria, sampai kapan sih kamu ngeliatin luka saya terus? Aku kaget aja. Kok bisa ya? Tadi lukanya parah loh. Sekarang bisa hilang dan gak kelihatan bekas sama sekali. Kamu ini sebenarnya apa sih? Saya sebenarnya arwah penasaran yang gentayangan, Mas. Kamu masih curiga aku berbuat hilaf lagi sama Naila? Itu dia di belakang kamu. Kok nggak ada? Dari tadi memang nggak ada. Naila? Yaudah Mas, anterin aku ke minimarket yuk. Perasaan aku nggak enak. Mas, lengan kamu kenapa? Tadi waktu aku buru-buru kesini, kaki aku kesandung. Terus tangan aku kegores aspal. Iya udah, kita duduk dulu biar aku obatin lukanya ya. Iya. Kok ketawa? Lagian kamu apa sih? Saya itu manusia biasa. Sama aja kayak kamu. Deg-degan tahu dengarnya. Emangnya kamu ngira saya arwah gitu? Ya, gue kira kamu serius tadi ngomong kayak gitu. Dasar resep.
Kaget banget sih. Ya iyalah. Ya buat aku aneh aja, agak janggal. Tadi kamu kesakitan luar biasa loh. Kamu kayak orang sekarat. Tiba-tiba sekarang kamu kayak nggak ada rasa sakit, bisa cengar-cengir. Ajaib banget sih. Emangnya kau mau saya sekarat terus meninggal gitu? Maksud saya... Nggak apa-apa. Nggak usah dibahas. Nggak usah dilanjutin. Aku mau ngasih informasi. Anggotaku sedang mencari keberadaan Naila. Semoga ada kabar baik ya. Semoga Naila nggak kenapa-napa. Iya Mas Satria. Kenapa? Ada arwah datang. Hawanya udah beda nih. Ada yang mau datang. Mendingan lu buruan ke toilet. Jangan sampai si Satria curiga siapa lu sebenarnya. Buruan ya terus. Mas Satria, saya mau ke toilet dulu ya. Ini kamu pura-pura lagi ya? Pasti bercanda lagi. Mas Satria, saya butuh ke toilet please Ke sebentar. toilet? Sebentar. Kenapa kamu menggigil ya? Badan kamu dingin banget. Kamu serius gak kenapa-napa? Apa, saya cuma butuh ke toilet aja sebentar ya Mas. Mau aku temenin? Enggak Mas. Suara itu sepertinya nggak asing. Jangan-jangan Naila, apa yang terjadi? Jangan-jangan kematian Naila ada hubungannya sama perampokan di minimarket. Naila? Lapor Dan. Ya. Perempuan yang dikejar rampok itu Apa sama Naila? Di mana dia? Kalian berhasil nyelamatin Naila? Naila kami temukan meninggal dengan jasadnya yang tertusuk. Saat kami mengejar, dia sudah meninggal. Harusnya saya nggak nyuruh Naila kabur cari bantuan. Sekar, tenang ya. Gak usah ngerasa bersalah, karena ini bukan kesalahan kamu. Kamu justru pengen selamatin dia kan? Sekarang di mana jenazah Naila, Mas? Jasad Naila ada di ruang jenazah, Sus. Tim kepolisian belum berhasil menemukan kontak keluarganya, tapi kami menemukan identitas Naila. Saya ada, Mas. Saya punya kontak kakaknya Naila. Namanya Sila. Tolong dibantu hubungi keluarganya ya, Mas. Kita pulang aja yuk. Di sini nggak ada yang jaga, sepi.
Kok pulang sih, Mas? Aku belum ketemu Naila loh. Aku tuh kesini mau mastiin keadaan Naila baik-baik aja. Mas, kalian pada ngapain di sini? Toko sudah tutup. Tutup? Bukannya ini 24 jam ya? Toko kami tadi kerampokan, Mbak. Makanya kami tutup. Terus Naila di mana sekarang? Saya kakaknya Naila. Naila tadi kabur dikejar perampok. Tapi sampai sekarang belum juga balik. Halo? Apa? Kamu kenapa? Naila, Mas. Naila kenapa? Naila meninggal. Maafin aku ya Naila. Aku nggak bisa nolong kamu. Dari laporan yang aku dapat, pelaku menggunakan penutup muka ini untuk melakukan aksinya. Iya, perampok itu pakai penutup wajah. Naila bangun, Nay. Naila kamu cuma pamit pergi kerja sama kakak, Nay. Tapi kenapa kamu ninggalin kakak selamanya? Nay bangun, Nay. Nay. Dari hawanya kagak bener nih laki. Auranya gelap begini, panas lagi. Gua kerjain dikit dah, pengen tahu. Ada apa, Mas? Nggak apa-apa, ini cuman agak sedikit pusing. Mbak Sila, saya turut berduka cita ya. Semoga Naila tenang di sana, Mbak. Apa penyebab Naila bisa meninggal? Naila ditusuk oleh perampok tersebut. Lalu jenazahnya ditemukan di sekitaran minimarket. Kamu nggak pantas pergi dengan cara seperti ini, Naila. Saya harap kalian semua bisa tenang, walaupun ini berat buat kalian. Tapi kepolisian sudah mengerahkan tim untuk mencari pelakunya. Kenapa dia kaget begitu? Saya berjanji, saya akan temukan pelakunya secepat mungkin. Saya turut berduka cita ya. Tangkap perampok itu. Jangan sampai dia lepas. Karena memang seharusnya nyawa dibalas dengan nyawa.
Saya sampai 30 menit ke belakang. Siap, Dan. Mbak, saya perlu tahu apa aja yang diambil sama perampok pada malam itu. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Uang di kasir? Utuh, tidak disentuh. Mereka berniat merampok minimarket ini. Tapi nggak ada barang yang diambil. Bahkan uang di kasir pun utuh. Lantas apa yang mereka cari? Mungkin mereka nggak sempat, Pak. Karena datang Basekar untuk melawan juga. Naila kabur. Disangkanya mau lapor polisi. Kalau memang pelaku terdesak, dia bisa langsung kabur tanpa harus ngejar Naila. Apalagi sampai menusuknya. Lagi pula, dia belum sempat ngambil apapun. Dan kalau dari rekaman CCTV perampok memang tidak mengambil apapun. Atau mungkin belum sempat. Enggak, Jov. Saya nggak yakin. Saya ngerasa ini janggal dan ini aneh. Mbak, terima kasih untuk kerjasamanya. Saya permisi. Sama-sama, Pak. Permisi. Apa sih lu? Lesu, lelah, letih, lemah begini. Saya tuh harus punya kesabaran yang ekstra, Bang, buat hadapin Bella. Udah lu tenang aja. Lu kagak usah urusin itu yang namanya malampir sama ceker mercon. Kayaknya nih ya, Bang, stok sabar saya harus seluas lautan deh selama ada di dunia. Ya, nggak ada salahnya sama yang namanya sabar. Sabar itu nanti pasti membuahkan hasil. Ingat ya, kagak ada yang sia-sia sama perjuangan hidup lu. Mas Satria, kok tiba-tiba di sini? Tiba-tiba ya? Sama kayak bekas luka tusukan kamu yang tiba-tiba hilang juga. Ada yang penasaran tuh. Kenapa lu yang tadinya berdarah-darah kok masih bisa selamat? Mendingan lu alihin deh ke obrolan yang lain daripada dia nanti tambah curiga. Bisa ada yang sakit gak? Enggak. Serius gak ada yang sakit? Serius. Emang saya kelihatannya kayak lagi bercanda gitu. Mas Satria, makasih ya. Udah nolongin saya terus buat yang kesekian kalinya. Sama-sama. Mas, saya traktir makan yuk. Kalian ada yang mau diobrolin? Iya, diobrolin di sini aja. Kan enak ngobrol di sini cuma berduaan, gak ada yang dengar. Ini nggak mau, saya maunya sambil makan. Ya udah, kalau Mas Satria nggak mau. Iya, tunggu. Ngambekan banget sih jadi cewek. Kan tadi Mas Satria yang nggak mau. Iya, aku mau. Kamu yang traktir? Iya. Oke. Ikutin lah. Nggak usah lah. Biar gue sini aja. Di mari gue perhatiin dari jauh aja. Cara makan Sekar mirip banget sama Laras. Mas, kenapa sih? Kok ngeliatin saya kayak gitu? Emang ada yang salah ya? Nggak ada. Aku cuma ingat seseorang aja ngeliat cara kamu makan. Ingat siapa sih? Mantan kamu yang lain. Satria pasti ingat aku waktu masih hidup sebagai Laras. Cintanya benar-benar gak pernah hilang.
kampret, lebay. Udah jelas orangnya sama. Hati-hati lu. Jangan sampai bocor identitas. Tadi ada yang nyangkut. Makasih, Mas. Mas Satria, soal kasusnya Naila gimana? Ada perkembangan nggak? Sejauh ini belum ada perkembangan lagi. Sebenarnya waktu sebelum kejadian, Naila tuh sempat curhat sama saya, Mas. Dia itu pengen laporin kakak iparnya. Soalnya Mas Aryo udah gadein surat rumah sama selingkuhin kakaknya Naila. Berarti ada kecurigaan di kakak iparnya Naila? Terus ya Mas, waktu kejadian perampokan itu, saya sempat nyakar lengan kanan perampoknya. Nah, terus waktu di kamar jenazah, saya lihat Mas Aryo tuh kayak kesakitan, nutupin lengan kanannya terus. Ini informasi yang bagus. Aku bakal selidikin ini nantinya. Saya kasihan sama Naila, Mas. Soalnya belakangan ini kita cukup dekat. Terus kita juga sering curhat di minimarket ini kalau lagi galau. Galau? Emang kamu galauin siapa? Sampai rajin nongkrong di minimarket buat curhat. Ya galauin lu lah, siapa lagi? Berisik. Kamu ngatain aku? Enggak kok Mas, ini tadi ada nyamuk di kuping saya ngiung-ngiung terus. Berisik. Perasaan gak ada apa-apa. Aku baru ingat, Mas. Sertifikat rumah yang kamu gadaikan udah kamu tebus belum ya, Mas Aryo? Aku sampai ngusir Naila demi belain kamu loh, Mas. Ada sayang. Bentar ya, aku ambilin. Makasih ya, Mas. Sayang, kenapa jadi kamu yang bilang makasih sih? Seharusnya aku yang harus bilang makasih sama kamu. Makasih ya sayang, kamu selama ini selalu percaya sama aku. Silakan masuk. Permisi. Ada apa ini? Saya kesini membawa surat panggilan untuk saudara Aryo dan juga saudari Sila. Untuk datang ke kantor dimintai keterangan sebagai saksi terkait meninggalnya saudari Naila. Tapi mohon maaf, kami nggak bisa ngasih keterangan hari ini. Soalnya istri saya lagi sakit. Saya udah baikan. Saya siap bersaksi untuk adik saya. Saya mau pelakunya cepat ketangkep. Saudara Aryo dan juga saudari Sila. Saya ingin bertanya mengenai hubungan kalian berdua dengan almarhumah Naila. Apa kalian pernah berselisih atau punya masalah? Hubungan kami baik-baik saja, Pak.
Meskipun memang kadang kakak beradik sering berselisih, tapi ya itu wajar. Dan saya sayang adik saya. Saya juga tidak ada masalah dengan adik ipar saya. Selama ini hubungan kami baik-baik saja. Bahkan saya juga sering bantu Naila. Ya kan sayang? Baik-baik saja dan sering membantu. Tapi entah kenapa kabar yang saya dengar langsung dari almarhumah Naila bahwa saudara Aryo pernah menggadaikan surat rumah. Apa itu benar? Betul Pak. Tapi surat gadai sertifikat rumah sudah saya tebus Pak. Iya Pak, benar. Surat gadai rumahnya sudah ditebus oleh suami saya. Jadi ini hanya kesalahpahaman aja. Oke. Dan sebenarnya saya punya satu poin penting lagi. Sebuah informasi baru bahwa kepolisian menduga bahwa ini bukan kasus perampokan biasa. Melainkan sebuah percobaan berencana. Maksud Bapak, adik saya secara sengaja? Benar. Ini adalah sebuah rencana. Kami menduga dari banyak sekali kejanggalan yang ada. Salah satunya, pelaku tidak mengambil uang di kasir minimarket tersebut. Dia justru mengejar Naila yang berlari tanpa membawa apapun, tanpa memiliki apapun. Dari sini kami bisa menilai dan melihat bahwa memang targetnya Naila, bukan uangnya. Tapi mereka mengatasnamakan perampokan supaya bisa mengecoh polisi. Sayangnya kami bisa tahu. Ada apa Mas Aryo? Ada masalah dengan tangannya? Ini Pak, saya bekas jatuh Pak. Bekas jatuh? Ya. Boleh saya lihat? Silakan Pak. Biasa Pak, bekas tato jadi masih terasa sakit. Bekas jatuh di tato. Kayaknya bukan Aryo pelakunya. Kalau bukan dia, terus siapa? Tunggu. Boleh saya foto? Boleh Pak. Oke. Untuk saat ini saya rasa cukup. Saudara Aryo dan juga saudari Sila boleh meninggalkan kantor polisi, tapi tolong kooperatif. Jika ada panggilan dari polisi lagi, silakan menghadap. Baik Pak. Baik Pak. Terima kasih kerjasamanya. Ya. Kalau gitu kami permisi. Hati-hati. Jovi. Iya, Nan. Temukan siapa pembuat tato ini. Siap, Dan. Naila. 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 Buang vitamin itu. Vitamin apa? Buang vitamin itu. Apa ini ada hubungannya dengan kondisi Sila? Mas! Ah. Aku harus ke rumah sakit sekarang. Gimana dok? Apa sakit saya? Dari hasil pemeriksaan, Anda didiagnosa mengalami gagal ginjal. Apa?
beneran, Dok? Iya. Apa Anda mengkonsumsi sesuatu yang berlebihan? Seperti obat atau minuman tertentu? Selama ini saya hanya konsumsi vitamin dari suami saya, Dok. Dia bilang katanya itu vitamin impor dan bagus buat kesehatan. Apa Anda bawa vitaminnya? Saya bawa, Dok. Sebentar. Suster, tolong periksa di lab. Baik, Dok. Kamu kenapa, sayang? Mas, aku baru periksa dari dokter. Dokter bilang, aku divonis gagal ginjal. Aku tahu umur aku nggak akan lama lagi, Mas. Aku bakal mati. Sayang, pokoknya kita akan usahakan supaya kamu selalu berobat sampai kamu sembuh. Bila perlu, aku siap buat donorin ginjal aku buat kamu. Ya. Enggak, Mas. Aku nggak mau ngebebanin kamu. Mungkin ini udah takdir aku buat nyusul Naila. Silakan masuk. Selamat malam Saudara Aryo dan juga Saudari Sila. Malam. Malam. Silakan duduk. Terima kasih. Ada apa lagi ya? Kali ini saya ingin bertanya soal apa saja yang biasanya melekat di tubuhnya Naila. Perhiasan atau apapun. Setahu saya, Naila itu suka pakai cincin, kalung, dan anting emas. Berita buruknya adalah semua perhiasan itu sudah lenyap. Sudah hilang beserta juga kartu ATM dari Naila. Makanya saya datang ke sini untuk menanyakan perihal dokumen bank tabungan Naila di bank apa aja. Baik, Pak. Bakal saya carikan. Makasih kerjasamanya. Aku udah baca hasil lab Sila. Aku nggak nyangka kalau yang diminum Sila selama ini justru yang jadi penyebab dia terkena gagal ginjal. Ada arwah datang. Mungkin ini arwahnya Naila. Kenapa Naila? Jahat. 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 Apaan, Neng? Malam-malam gini, megangin vitamin. Bang, arwah Naila nunjuk vitamin ini sambil bilang jahat. Apa itu maksudnya pemilik vitamin ini jahat? Tapi ini milik kakaknya, Bang. Milik kakaknya, tapi dikasih sama suaminya. Iya. Apa itu artinya? Mas Aryo jahat dan sengaja ngasih vitamin palsu ini ke Sila supaya dia cepat mati. Tuh vitamin apa racun?
Suster Sekar, ada apa ya? Mbak Sila, hasil lab udah keluar. Ternyata vitamin yang selama ini diberikan sama suami Mbak itu palsu. Maksud kamu? Itu isinya obat keras Mbak, yang udah dilarang beredar. Karena efek dan dosisnya itu bisa nyebabin gagal ginjal kalau dikonsumsi secara jangka panjang. Aku nggak nyangka Mas Aryo ngelakuin ini sama aku. Aku jadi curiga. Jangan-jangan Naila. Bella, ya ampun, kamu udah sehat ya? Gitu dong, kalau kamu udah sehat, kan kita lebih leluasa lagi buat balas si Sekarnya, ya kan? Iya, Tan. Makanya itu, aku mau tagih janji Tante yang katanya menuntut Sekar. Nih, sekarang kaki aku udah sembuh. Tante udah bisa nempatin janji Tante belum? Tante punya ide brilian. Dan kita harus cari bantuan sama ahlinya. Apapun itu, bakal aku turutin dan lakuin, Tante. Oke, sip. Wah. Coba dilihat. Apa benar hasil tato ini adalah karya kamu? Betul, Pak. Kapan dibuatnya? Belum lama sih, Pak. Ada 2 hari yang lalu. Itu artinya setelah Naila ditemukan tewas. Saya sempat bingung, Pak. Ada luka kok tapi malah ditato. Kata Aryo, itu buat ngelupain pacarnya. Dan itu bekas cakaran dari pacarnya, Pak. Apa kamu punya foto dari lengan Aryo sebelum dibuatkan tato ini? Ada, Pak. Boleh saya lihat? Kasih informasinya. Saya rasa cukup. Anda boleh meninggalkan kantor polisi. Permisi, Pak. Jovi, Siap, Dan. siapkan anggota, kita tangkap Aryo sekarang. Siap, Dan. Loh, kok nggak ada sih? Kamu cari ini kan, Mas? Cepat kasih ke aku sekarang. Enggak. Kasih ke aku sekarang. Enggak. Kamu yang udah Naila. Dan kamu yang udah mau aku, Mas. Dengan kamu kasih vitamin palsu itu kan. Bodohnya aku nggak percaya sama Naila. Karena cinta aku dibutakan oleh kamu, Mas. Emang itu rencana aku. Setelah kamu mati, dengan sakit kamu yang semakin parah, aku bisa nguasain rumah ini terus aku jual. Aku bakal laporin kamu ke polisi, Mas. Diam. Kamu ngapain, Mas? Kamu harus minum vitamin ini lagi. Diam. Minum. Minum. Gak mau. Gak mau, Mas. Minum. Kurang ngajar kamu. Seharusnya aku habisin kamu seperti aku ngabisin si Naila. Mas Aryo, kamu... Biarin. Kalau sampai kamu lapor polisi, saya akan habisin kakak kamu. Ngerti kamu? Mas, aku mohon jangan sakitin Kasihlah, Mas. Aku mohon. Oke. Aku nggak akan ngabisin kakak kamu. Yang penting sekarang, kamu kasih ATM sama PIN-nya. Cepetan! Ayo, Mas. Aku bakal kasih ke kamu. Ini.
Ya Allah. Nyawa kamu banyak juga ya. Kamu kena perampok. Tunggu dulu, Jangan bergerak. Jangan bergerak. Lepasin. Saudara Aryo, Anda kami tangkap atas kematian Naila. Hari ini saya sudah menjalani cuci darah yang ketiga kalinya. Dan alhamdulillah kondisi saya jadi lebih baik sekarang. Saya seneng deh. Kamu tetap semangat walaupun udah divonis gagal ginjal. Sila, kamu tenang ya, dan gak boleh patah semangat. Saya janji Aryo akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Saya ucapin terima kasih ya. Berkat kalian, akhirnya Mas Aryo yang jahat bisa ketangkap. Dan teruntuk Suster Sekar, kamu ini hebat ya. Suka bantu polisi. Kasihan Sekar. Setiap kali dekat sama aku, dia selalu dalam bahaya. Mungkin aku harus jauhin Sekar biar hidup dia aman. Supaya dia gak kena bahaya terus.